Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prafuantariksa. NIM saya adalah 2033001073. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan hukum. Yang pertama adalah hakim sebagai pembuat hukum. Pengadilan sebagai tempat setiap orang mencari keadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputuskannya dengan alasan bahwa hukum tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan menyelidiki hal ini. Disimpulkan pada pasal 22AB dan pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 bertolak dari ketentuan pasal 14 UU Nomor 14 1970 tersebut, hakim sebagai pejabat pengadilan dan pelaksanaan hukum juga wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan tersebut. Walaupun ia merasa bahwa peraturan hukum tidak jelas atau kurang jelas, bahkan mungkin memang belum diatur secara tegas untuk perkara tersebut, karena hakim harus memeriksa dan mengadili, maka ia harus dapat menemukan hukumnya agar perkara yang ditangani dapat diadili. Dalam konteks ini, hakim dapat dikatakan membentuk hukum apabila ia akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang berarti ia dapat memberikan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani. Dalam kasus tersebut, lebih tepat jika dikatakan bahwa hakim membentuk hukum daripada menemukan hukum, karena jika istilah terakhir yang digunakan seolah-olah peraturan hukumnya memang sudah ada dan hakim tinggal mencarinya, padahal kenyataan yang ada, hukumnya memang tidak atau kurang jelas, bahkan memang belum ada. Yang kedua adalah penafsiran hukum. Hukum yang sudah dikodifikasikan sifatnya statis, sulit diubah dan kaku. Keadaan demikian berakibat bahwa hukum selalu ketinggalan zaman, karena dalam kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan undang-undangan, sehingga tidak mustahil suatu ketika ada peristiwa konkret yang belum terjangkau oleh peraturan hukum. Hakim sebagai pelaksana hukum dan sekaligus penegak hukum harus mampu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukumnya yang konkret terjadi. Metode penafsiran hukum terdiri atas 1. Penafsiran gramatikal, 2. Penafsiran historis, 3. Penafsiran sistematis, 4. Penafsiran teologis. B. Metode konstruksi hukum yang terdiri atas penafsiran analogis, 2. Penafsiran a contrario, 3. Penghalusan hukum. Dimulai dari penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Penafsiran gramatikal semata-mata hanya berdasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa atau kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari. Yang kedua adalah penafsiran historis, yaitu penafsiran yang berdasarkan pada sejarah, baik sejarah terbentuknya undang-undang maupun sejarah hukum, dengan menyelidiki asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan suatu sistem hukum yang pernah berlaku atau dengan suatu sistem asing tertentu. Yang ketiga adalah penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lainnya. Asas monogami yang tercantum dalam pasal 27 KUH Perdata adalah menjadi dasar pasal-pasal 34, 60, 64, dan 86 KUH Perdata. Ada juga penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu, sedangkan bunyi undang-undang tetap. Selain keempat penafsiran tersebut, di atas dikenal pula penafsiran otentik. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut
dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu. Istilah menyambung listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Perdata dianggap sama dengan memberikan, mewariskan, atau mengalihkan suatu hak pada orang lain. Penafsiran a contrario, yaitu penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Ada juga penghalusan hukum, ialah penafsiran dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan undang-undang, karena jika tidak akan terjadinya kerugian yang lebih besar. Penafsiran ekstentif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya. Penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan. Penafsiran kooperatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Cukup sekian dari saya, itulah adalah penemuan hukum. Saya Dimas Prabantariksa, saya akhiri. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.